Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Sukman Ngayu, biasa dipanggil Dinda, dari kelas 12 APL 2 nomor absen 6. Di sini, saya akan mempresentasikan metode perakitan barang dan jasa. Perakitan adalah proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, selanjutnya, dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai kebutuhannya. Metode-metode tersebut adalah yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Apa itu metode perakitan yang dapat ditukar-tukar? Bagian yang dirakit dapat ditukar satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. Nah, untuk yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal, yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran, baik menurut ISO atau lain sebagainya. Untuk yang ketiga, perakitan secara individual. Pada metode ini, pengerjaannya tidak dapat dipisah-pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan bergantung bagian yang sudah ditentukan. Untuk yang selanjutnya, jenis-jenis perakitan. Ada beberapa jenis-jenis perakitan. Yang pertama, perakitan manual. Apa itu perakitan manual? Perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Untuk yang kedua, perakitan otomatis. Perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Untuk yang ketiga dan keempat, yakni perakitan tunggal dan perakitan produk seri. Untuk perakitan tunggal adalah perakitan produk yang hanya dengan satu jenis. Dan untuk perakitan produk seri adalah jika perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Untuk yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama, peralatan utama. Apa itu peralatan utama? Alat yang terkait langsung dengan perakitan produk. Dan yang kedua, peralatan pendukung. Peralatan pendukung adalah alat yang tidak secara langsung terkait, namun tetap dibutuhkan. Dan yang ketiga, yakni peralatan pelengkap. Alat yang diperlukan hanya untuk melengkapi, namun terkadang tidak diperlukan. Untuk selanjutnya adalah bahan. Yang pertama adalah bahan primer atau bahan utama dalam pembuatan produk yang tidak bisa digantikan dengan bahan lainnya. Dan yang kedua adalah bahan sekunder. Apa itu bahan sekunder? Bahan sekunder adalah bahan yang bisa digantikan dengan bahan lainnya jika bahan yang diperlukan tidak ada. Dan untuk yang ketiga adalah bahan tersier, yakni bahan pelengkap yang diperlukan namun tidak begitu penting walaupun bahan tersebut tidak ada. Untuk yang selanjutnya adalah bahan utama dan bahan pendukung. Yang pertama, bahan baku. Apa itu bahan baku? Bahan mentah yang digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu produk dan diolah kembali melalui proses dan dibuat jadi bentuk lain. Dan yang kedua, bahan baku langsung atau direct material. Direct material adalah bahan baku dari barang jadi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, bahan baku tidak langsung atau indirect material. Indirect material adalah bahan baku yang memiliki peran dalam proses produksi tapi tidak langsung terlihat pada barang jadi yang dibuat. Nah, untuk yang terakhir adalah standar alat dan bahan yang digunakan. Seorang wirausaha harus bisa menyusun daftar peralatan bahan produksi apa saja yang dibutuhkan secara tepat dan akurat agar ketika perakitan berjalan dengan lancar dan baik. Sekian video presentasi mengenai bab metode perakitan barang dan jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya.